Halo, selamat pagi anak-anak ini semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Berikut pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Pernahkah kamu melihat di suatu daerah dilakukan sebuah festival, tarian daerah ataupun dari pakaian adat yang ada di suatu daerah tersebut? Itu merupakan bentuk dari melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Setiap daerah memiliki norma-norma adat yang perlu dipatuhi oleh warga masyarakatnya. Kemudian pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Yang pertama adalah mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Interaksi siswa dengan siswa pasti sering terjadi dan kamu alami ketika kita belajar sebelum pandemi tatap muka di sekolah. Semisalnya, ketika kamu berkomunikasi dengan teman kamu, baik teman sebangku maupun salah satu teman sekelas kamu. Contohnya, ketika kamu hendak meminjam pensil atau pulpen kepada teman kamu, itu merupakan bentuk interaksi siswa dengan siswa. Kemudian, interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan guru yaitu contohnya ketika proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya yaitu seorang siswa yang bertanya kepada guru yang sedang mengajar. Nah, hal tersebut merupakan bentuk interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Contoh dari interaksi siswa dengan sumber belajar, ketika kamu belajar secara mandiri di kelas, kamu diberikan tugas oleh ibu guru ataupun bapak guru di kelas, lalu kamu mencari sumber ataupun jawabannya dari buku pelajaran. Itu merupakan bentuk dari interaksi siswa dengan sumber belajar. Kemudian interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi siswa dengan lingkungan itu ketika kamu datang ke lingkungan sekolah, kamu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Itu merupakan bentuk dari interaksi siswa dengan lingkungan sekolah, yaitu dengan ikut membersihkan lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelas. Itu merupakan bentuk dari interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Ya, ini merupakan gambar di mana penjual atau yang disebut dengan produsen berinteraksi dengan pembeli atau disebut dengan konsumen. Di mana seorang produsen menjual dari produk-produk ataupun barang yang dia miliki, sehingga pembeli atau yang disebut dengan konsumen membeli barang atau produk yang dijual oleh
produsen. Transaksi jual beli dengan pedagang buah seperti yang tampak pada gambar slide ini merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Berikutnya adalah interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi. Masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi seperti jual beli yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Oke anak-anak Miss, untuk tugas kamu, coba kamu perhatikan pada slide ini. Untuk tugas mata pelajaran IPS pada pertemuan ini, yaitu kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah permasalahan berikut ini bersama orang tua kamu di rumah. Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi budaya semakin terbuka lebar. Bahkan, budaya daerah bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimanakah upaya yang dapat kamu lakukan agar budaya daerah tidak tergantikan dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai oleh pribadi bangsa Indonesia? Tuliskanlah hasil diskusi kamu bersama orang tua dan buatlah seperti bentuk kolom yang ada pada slide ini. Kamu buat dalam buku catatan IPS kamu. Oke anak-anak Miss rasa untuk tugasnya sudah cukup jelas ya. Demikianlah pembelajaran IPS pada hari ini. Untuk anak-anak Miss jangan lupa untuk membuat catatan pada pertemuan ini dan juga untuk mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak Miss semua tetap semangat. Selamat pagi.